Jadi Pak, ini Mas sudah berapa lama ikut latihan pembuat bakpia ini Mas? Sekitar hampir 6 bulanan. 6 bulan. Ada kesulitan Mas yang dihadapi Mas saat buat bakpia? Selama ini masih lancar Pak. Dari awal memang sudah pernah buat bakpia atau memang belajar dari nol di sini Pak? Dulu sempat belajar di luar tapi diperdalam lagi di sini Pak. Mungkin di luar kemarin sempat ada usaha gitu. Belum. Ke depan nanti harapannya seberapa Mas? Kalau udah keluar, apakah juga membuat usaha bakpia atau gimana? Ya semoga aja di sini dapat ilmu yang lebih banyak, lebih supaya bisa buat modal nanti di luar Pak. Mas mungkin sedikit jelaskan Mas prosesnya tadi gimana aja Mas sampai dari bahan baku sampai jadinya itu kalau bisa Pertama itu kacang hijau yang itu direndam semalam Pak. Habis direndam dikukus kayak gitu. Habis dikukus nanti dimasak dibumbuin. Itu jadi tak lagi. Untuk proses pemasakannya sendiri berapa lama? Makan waktu berapa lama? Masaknya dari 0 sampai 1 paling 3 jam sampai 4 jam Pak. Bisa berapa produksi banyak ya Mas dalam satu hari? Produksi sehari sini paling 50 Pak. 50 biji sampai 50 box. Box kotak itu. 50 box. Satu box itu berapa? 20. Rasanya apa aja Mas? Yang maksudnya bakpia ini yang dibikin sih terdiri apa aja? Rasa apa? Ada keju apa? Sementara ini baru kacang hijau Pak. Soalnya ini terkendala apa? Produksi kewalahan nurutin permintaan Pak. Sudah Produksi jam berapa? Sekitar jam 8 sampai selesai. Jual satu boxnya berapa? Satu box 20.000. sementara masih promo 20.000. Sementara masih promo. Satu tim itu berapa orang Mas? Berapa ya? Kita ini 6 orang. Nama bakpianya Pak? Iya Mbak Wiro 378. Sudah dijual kemana aja? Sudah ke Jakarta Pak, ke Jawa Timur sudah kita paketkan lewat parcel itu. Kita kirim, beberapa tamu-tamu dari luar kota juga sempat pesan ke sini Pak. Mohon maaf, Abang, diulang itu tadi ini pemasarannya Kirim lewat paket dan tamu-tamu luar kota juga sudah nyobain bakpia kita. Pak, untuk penjualannya ini melalui online atau seperti apa Pak? Sementara kita baik kontak dulu Pak. Kalau lewat online kadang-kadang takutnya order tengah malam, kan warga binaan juga perlu istirahat di kamar. Jadi sekitar hari dari teman-teman yang kenal, pegawai-pegawai yang pesan dulu Pak. Ini dulu ide awalnya gimana sih? Dulu kan memang ada kerajinan-kerajinan, terus sekarang sampai ke proses untuk pembuatan kulineran seperti ini ide awalnya seperti Ide awalnya kita pertama iseng Pak, iseng kira-kira apa yang menarik, apa yang khas Jogja yang bisa kita produksi. Ternyata salah satu Mas Dwi ini ada benih dia untuk bakpia, ya kita kembangkan dengan ditambah pelatihan-pelatihan yang akan kami laksanakan untuk menunjang peningkatan bakpia yang sudah diproduksi. Pak, ini kan namanya 378 ya Pak. Kenapa namanya 378 ya Pak?
Ya, karena kehidupan di penjara kan banyak pasal. Mungkin salah satu pasal yang menarik yang terkenal kan pasal 378. Dan bakpia kan cenderung pakai angka bakpia itu. Kita pakai pasal 378. Kalau yang bersangkutan bukan 378. Dan di sini bakpia belum? Sehari minimal rata-rata 20 Pak. 20 box. Preminya anak-anak ini bisa sebulan itu 300.000. Pembagian hasil kerjanya, upah imbalan kerjanya. Satu orang ya? Satu orang. Iya. Target pengembangan ke depan bagaimana? Target pengembangan kita bisa memasarkan produk ini sebisa kami dengan online, dengan berbagai cara, termasuk mungkin teman-teman ini yang akan lebih mempush produksi bakpia kita. Sudah bekerja sama dengan retail lokal banyak. Belum Pak, ini sementara selingkup kita sudah kewalahan ini teman-teman ini. Kapan kita hari itu pernah lembur sampai jam 3 malam karena pesanan. Ada berapa napi yang bekerja? Kalau malam kita keluarkan 5 orang Pak, yang intinya itu. Pagi 5 sama kita kan biar bisa apa namanya, kalau mau dia pulang kawannya bisa menggantikan, jadi kita tambah 2 untuk regenerasi biar enggak. Totalnya ada berapa yang sudah kerja yang total yang pokok kita itu 4 Pak. Ya. Sejak tahun berapa nih Mas mulai aktivitas seperti ini? Terus sudah berapa lama berjalan? Bakpia ini akhir tahun kemarin Pak. Baru akhir tahun kemarin. Sempat ngitung nggak berapa dos yang sudah keluar untuk tahu aja? Atau berapa? Tahu saya mungkin 1000 dos ada Pak. Karena kita kemarin seminggu beli dos itu 100 habis terus. Kalau masyarakat umum apakah bisa order bakpia ini Pak? Caranya Kita udah post lewat Instagram, udah kasih kontak person di situ. Jadi tinggal hubungi petugas kami. ini di kontak pertama. Iya. Iya. Tapi itu biasanya kalau misalnya mereka kalangan apa gitu? Cuma sementara masih kalangan intern kita Pak. Oh iya. Bekal kepada mereka narapidana supaya nanti ketika sudah keluar dari lapas kelas 2 Yogyakarta ini, setelah selesai melaksanakan masa pidananya, itu memiliki keterampilan sehingga di luar bisa dimanfaatkan. Nah, selain itu juga mereka juga akan mendapatkan premi. Jadi dari hasil penjualan bakpia ini mereka mendapatkan premi, sehingga harapan besar kami mereka tidak merepotkan keluarga yang ada di luar untuk kebutuhan mereka di luar yang sudah kita siapkan. Makan sudah kita jamin ya, pakaian sudah kita ada gitu ya. Cuma kan kalau rokok kan tidak kita siapkan gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan di luar selain yang sudah kita siapkan itu mereka bisa bisa penuhi tersendiri dari kegiatan ini. Jadi tidak merepotkan keluarga. Jadi ini yang kita harapkan. Sehari bisa membuat berapa bakpia Pak? Kalau rata-rata itu 20 sampai 30. Tergantung pesanan. Jadi kita masih via pesanan, via WA untuk pesen. Nah besok baru kita siapkan. Saya hari ini pesen, nanti yang pesen bisa kita baru kirim itu bakpianya. Kemarin sudah ada dari Jakarta, ada dari Jawa Tengah, lalu sudah kita paketkan ke sana. Dan alhamdulillah respon masyarakat juga cukup baik, rasanya juga tidak kalah dengan yang di luar. Ya semoga saja ini bisa berkembang di kemudian hari sehingga Lapas Jogja ini khususnya bakpia ini bisa menjadi ikon dari Lapas Jogja. Karena kan Yogyakarta itu kan kalau orang wisata pasti salah satu lelehnya adalah bakpia. Nah, itu dengan hal ini kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa warga binaan di Lapas kelas 2 Jakarta ini dibina sebaik mungkin. Pak, satu hari itu ada berapa warga binaan yang ikut produksi? Untuk produksi sementara kita ada 8. Kemarin baru 5, terus dengan produksi yang cukup makin banyak ini ada 8 dan kemungkinan akan kita tambah lagi karena semakin banyak pesanan.
apa namanya yang diorder ke kita. Jadi semua kita latih dulu, higienisnya juga kita apa namanya kita jaga, kualitas rasanya itu juga kita jaga. Ada kriteria khusus Pak warga binaan yang ikut produksi ini Pak? Ya. Kalau kriteria khusus sebenarnya tidak, tetapi akan kita latih. Setelah dari hasil pelatihan itu kita lihat potensinya dan dia bisa lah baru kita untuk melaksanakan produksi. Dan ini sepertinya mudah kok sebenarnya Mbak Pia ini. Membuat saya juga kemarin coba buat ternyata bisa juga. Dan resepnya sudah kita kantongin gitu ya. Jadi jangan sampai nanti resep ini ya hanya untuk di Lapas Jogja. Pak, untuk pemesanan ya mungkin untuk wisatawan atau mungkin warga Jogja nanti ke depan bagaimana, apakah kerjasama dengan retail lokal atau kita bertahap Mas ya, kita bertahap, kita melihat dulu pangsa pasar seperti apa. Kalau sekarang memang kita masih melayani via pesanan via WA itu, baru kita kirimkan ke daerah-daerah atau di lingkungan sini juga di Yogyakarta. Sementara itu kedepannya ya kita lihat potensi pasarnya seperti apa, karena kita kan tanpa bahan pengawet, jadi memang mungkin hanya 5-10 hari ini tahan apa namanya tahan dari bakpia ini. Mungkin dampak yang dirasakan setelah memproduksi bakpia ini dengan sebelumnya apa Pak, untuk penjualannya sudah dilaksanakan? Ada beberapa dampak positif buat kita. Yang pertama jelas narapidana memiliki keterampilan, narapidana bisa mendapatkan premi tersebut dan ekspos kepada masyarakat kami, karena selama ini ya mohon maaf ya, stigma kepada kami khususnya lapas rutan itu stigmanya kan kurang baik masyarakat. Nah kami pengen menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami juga melakukan pembinaan gitu. Dengan sistem pemasyarakatan yang sekarang ini kita lebih mengedepankan pembinaan yang humanis gitu. Nah ini yang ingin kami sampaikan. Sebenarnya itu apa namanya maksud kami supaya masyarakat juga ikut berperan serta dalam memberikan pembinaan kepada narapidana ini. Sehingga ketika nanti dia keluar masyarakat bisa menerima. Karena sampai saat ini sepertinya hal itu yang berat. Sehingga kami butuh peran serta dari masyarakat untuk membantu kami dalam memberikan pembinaan. Jadi tidak semata-mata hanya dibebankan kepada kami, tetapi 3 elemen penting, petugas, narapidana atau warga binaan dan masyarakat itu bersatu untuk memberikan pembinaan kepada narapidana. Tahu malahan, kalau Wirogunan lah itu tahu gitu. Padahal Wirogunan itu nama kampung ya, kalau nggak salah ya. Wirogunan itu nama kampung, jadi kasihan juga kampung ke Wirogunan jadi lapas gitu. Tapi nggak apa-apa, itu menjadi apa namanya ya, menjadi wujud bahwa kami dengan kampung Wirogunan itu sudah menyatu gitu. Dan sepertinya tidak keberatan juga ya untuk Wirogunan. Makanya kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Lapas Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan Lapas Wirogunan ini memang benar-benar memberikan pembinaan kepada narapidananya. Kalau 378 ini kan hanya angka ya supaya menarik. Kalau apa namanya pemasaran kan biasanya membutuhkan angka-angka yang menarik gitu ya. Kenapa harus 25, 75 pasti dia juga ada historinya. Kita ada 378. 378 kalau orang hukum tahu ini pasal penipuan ini. Stigma masyarakat wah nggak mungkin enak nih. Setelah dicipit oh enak, berarti nipu nih kan gitu. Yang di luar gitu. Ini hanya ini kami saja.